Di awal cerita kita diperlihatkan seorang laki-laki bernama Kurosu yang putus asa dengan kehidupannya dan nekat bunuh diri dengan cara menggantung dengan sabuk. Tetapi malang belum sempat mati, malah pengait talinya jebol. Ternyata bekas jebolan pengaitnya menjadi berlubang dan tembus ke sebuah kamar milik tetangga. Setelah diintip, ternyata kamar seorang wanita. Wanita ini bernama Miyachi dan terlihat wanita tersebut sedang makan. Di sini awal mula cinta pria ini tumbuh. Keseharian Kurosu digunakan untuk mengintip Miyachi. Sampai makan minum pun di tempat agar tidak ketinggalan momen. Sungguh terniat memang orang. Karena penasaran, Kurosu mencoba mengintip lewat kamar depan, namun tak terlihat. Di sini Kurosu malah bertemu seorang gadis cantik yang sedang memperhatikan dari bawah. Gadis ini bernama Haruko. Ternyata gadis tersebut mencari kakaknya yang ternyata satu kos dengan Kurosu. Karena sang gadis tidak bertemu dengan kakaknya, akhirnya dia meletakkan makanannya di pengait pintu. Kurosu yang kelaparan malah mengambilnya, kemudian memakannya. Sialnya, saat Kurosu makan, ternyata Miyachi sedang memperhatikan dari atas. Karena kaget, Kurosu pun sampai salah tingkah. Akhirnya mereka pun berkenalan dan dilanjut makan bersama. Karena masakan Miyachi sangat lezat, Kurosu pun sampai minta nambah. Setelah kenyang, Kurosu pun berpamitan. Sungguh terlalu nih orang ya. Esoknya Kurosu makin bersemangat untuk mengintip Miyachi, sampai gosok gigi pun sambil mengintip. Dan keseharian Kurosu dilalui dengan mengintip dan makan bareng dengan Miyachi. Sampai ketika tiba-tiba saat mengintip, Kurosu melihat kejadian yang mengerikan, yaitu Miyachi sedang mengeksekusi mati seorang laki-laki. Tetapi awalnya Kurosu merasa ragu akan kejadian ini dan tidak mempercayainya. Dan ternyata para pembersih mayat bayaran sudah menunggu di bawah. Selang beberapa waktu, Miyachi mengetuk pintu kamar Kurosu dengan membawa makanan untuk makan bersama. Namun saat makan, Kurosu masih kepikiran tentang apa yang dilihatnya tadi. Dan malam berikutnya, Kurosu yang sedang mengintip kembali dikejutkan dengan Miyachi yang mengeksekusi mati orang lagi. Karena kaget, Kurosu pun berteriak keras sampai terdengar oleh Miyachi. Karena panik, Kurosu pun lari keluar kamar. Yang ternyata Miyachi malah mengejar, dan kejar-kejaran pun berakhir di atas gedung. Karena sudah tidak ada jalan, Kurosu pun hanya pasrah. Namun bukannya dibunuh, mereka malah berkomitmen untuk pacaran. Esok paginya mereka makan bersama sambil membahas hubungan mereka. Dan Kurosu berencana mencari kerja. Singkat cerita, Kurosu sudah bekerja di minimarket. Dan saat Kurosu memegang cutter, dia pun langsung teringat kejadian pembunuhan yang dilakukan Miyachi. Setelah sampai di rumah, Kurosu sudah disambut Miyachi lewat lubang kamar. Kemudian Miyachi mengajak Kurosu untuk menemaninya ke kampus esok hari. Singkat cerita, Kurosu pun mengantar Miyachi ke kampus sambil membawa sebuah oven. Kedekatan mereka menjadi pusat perhatian bagi para mahasiswa yang lain. Pulang dari kampus, Kurosu pun diberi pertunjukan pembunuhan beberapa orang yang ketemu di jalan. Karena penasaran, Kurosu pun menanyakan kenapa Miyachi membunuh orang tersebut. Dan ternyata Miyachi punya aturan tersendiri dalam membunuh, dan semua korbannya terlibat dalam kejahatan. Kurosu yang penasaran dengan yang dilakukan Miyachi pun mencoba mengecek berita di koran. Namun ternyata bersih dari berita. Setelah pulang dari kerja, Kurosu langsung menemui Miyachi di taman. Tak lupa dia membawa es keko. Dan mereka pun makan bersama sambil menikmati suasana taman. Esoknya Kurosu bertemu dengan Haruko, yaitu adik dari tetangga kos. Untuk mengganti rasa bersalahnya, Kurosu pun memberikan gratis untuk ayam gorengnya.
Singkat cerita, sekarang Kurosu pun sangat bahagia karena sudah bisa membeli lampu. Tetapi ketegangan terjadi saat Kurosu mengintip Miyachi. Ternyata dirinya akan mengeksekusi Kawasaki, tetangga kosnya. Karena belum tahu kejahatan Kawasaki, Kurosu mencoba melarang Miyachi. Namun perkataannya tak dihiraukan Miyachi. Malah Kurosu diminta mengintip secara seksama. Kurosu pun menyaksikan adegan tersebut, namun dengan rasa kecewa kepada Miyachi. Akhirnya Kurosu pun mendatangi kamar Miyachi. Di sana dia bertemu dengan pembersih mayat, kemudian bertanya, kenapa Miyachi membunuh Kawasaki? Biar tak penasaran, kemudian wanita itu pun mengajak Kurosu melihat kamar Kawasaki. Setelah sampai di kamarnya, Kurosu pun terkaget-kaget karena ternyata Kawasaki adalah pembunuh sadis para kucing. Esok paginya Kurosu meriang karena shock dengan kejadian semalam. Sambil tiduran, dia selalu kepikiran saat Miyachi mengeksekusi Kawasaki dengan bahagia. Tak lama kemudian Miyachi datang lewat jendela kamarnya. Kemudian memeluk Kurosu. Miyachi mencoba menghibur Kurosu yang sedang gak enak badan. Namun, bukannya senang, Kurosu malah jadi marah-marah dan memutuskan tidak ingin melihat Miyachi mengeksekusi orang lagi. Yang membuat Miyachi kecewa kemudian pergi. Singkat cerita, Kurosu pun bertemu dengan Haruko di sebuah kafe untuk membicarakan Kawasaki. Dan demi mendapatkan informasi, Haruko pun meminta diantarkan bertemu dengan pemilik kos. Permintaan ini pun bikin Kurosu panik. Dan karena Haruko memaksa, Kurosu pun mengantarkannya. Namun setelah masuk ke kamarnya, dirinya dibuat bingung karena kamarnya ternyata sudah bersih dan tidak seperti awal dirinya masuk. Kemudian Kurosu mengantar Haruko pulang dan terlihat Haruko sudah tidak penasaran lagi dengan kepergian kakaknya. Malam pun tiba. Kurosu yang sedang berjalan-jalan tak sengaja melihat Miyachi bertemu dengan seseorang yang sepertinya anggota geng. Karena di tangannya ada tato dan terlihat orang itu merangkul Miyachi. Esoknya, Kurosu menemui Miyachi dan menyatakan kekecewaannya dengan apa yang dilihatnya semalam. Ketegangan pun terjadi, namun demi hubungan mereka, Kurosu pun mengalah dan memeluk Miyachi. Namun saat hendak menciumnya, lagi-lagi Kurosu diancam akan dibunuh. Miyachi yang mulai khawatir dengan Kurosu pun menjemputnya dan pulang bersama. Namun saat sampai di kos, ternyata Haruko sudah menunggu di depan pintu. Kemudian mereka masuk kos, kemudian diberi jamuan. Ternyata maksud dari Haruko datang yaitu memberikan foto dan kabar dari kakaknya. Tak lama kemudian Haruko yang meminum teh tiba-tiba pingsan. Kurosu pun panik mencoba membangunkannya. Tiba-tiba Miyachi datang dengan perlengkapan membunuhnya. Ternyata semua ini adalah rencana Miyachi untuk membunuhnya. Namun rencana itu gagal karena Kurosu menghalanginya. この子もバンコク行って事故死すれば問題ないの。捕まらなくったって。Kemudian Reina pun menemui Kurosu untuk memarahinya dan menyuruh Kurosu meninggalkan Miyachi. Di sisi lain, Kurosu menemui Haruko di sebuah kafe. Ternyata Haruko menginginkan agar Kurosu menjadi pacarnya. Haruko mencoba memanas-manasi Kurosu agar meninggalkan Miyachi. Dan terlihat Kurosu menjadi bimbang. Sebelum pergi, Haruko meminta agar Kurosu besok pagi bisa bertemu lagi di kafe tersebut. Saat perjalanan pulang, Kurosu dihadang oleh segerombol preman dan menculiknya untuk dibawa ke markasnya. Dan ternyata para preman meminta agar Kurosu membujuk Miyachi agar bekerja sama dengan mereka untuk menyingkirkan para pesaingnya. Dan kalau Kurosu tidak mau, Miyachi akan mereka laporkan ke polisi. Karena Kurosu tetap menolaknya, akhirnya salah satu dari preman pun menyayat pipi Kurosu dan menyuruhnya pergi. Sampai di kos, Kurosu pun bertemu dengan Miyachi. Namun Kurosu tak menghiraukan dan berlalu menuju kamarnya. Miyachi yang merasa janggal kemudian mengikutinya. Setelah tahu kalau Kurosu kena sayatan, Miyachi pun berencana membalaskannya. Namun dicegah oleh Kurosu. Dan terjadilah perdebatan di antara mereka. 宮市さんが人を殺すよりマシです。
Karena tidak mau hal besar terjadi, Kurosu pun mendatangi para preman dan meminta untuk menggantikan semua kejahatannya. Namun bukannya dihiraukan, Kurosu malah dihajar. Saat Kurosu akan dibunuh, tiba-tiba lampu mati semua dan menggelindinglah sebuah botol asap. Seketika suasana pun berubah. Semua yang berada di lokasi pun pingsan dan muncullah Miyachi dengan jasnya. Pembunuhan massal pun tak terhindarkan. Sempat beberapa orang melawan, namun perlawanan mereka semua sia-sia. Sampailah bos preman sendiri yang melawan dengan samurainya, namun akhirnya terbunuh juga. Setelah selesai, Miyachi pun memapah Kurosu untuk duduk dan berbincang. 私は私のルールで殺す。 Kurosu pun menanyakan perubahan sikap Miyachi dalam membunuh. Miyachi menjelaskan semua ini karena perasaannya kepada Kurosu. Dan mereka pun berciuman, namun tiba-tiba Kurosu ditusuk oleh Miyachi. Tapi di sini Kurosu malah merasa senang. Esoknya Miyachi bertemu dengan Reina untuk berpamitan, dan ternyata Kurosu di sini masih hidup. Dan film pun tamat.